Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku nyoba-nyoba efek musik terhadap energi dan dunia astral. Oke, jadi aku udah pernah ceritakan kalau dari kecil tuh teman-teman aku yang indigo tuh banyak banget dari waktu aku sekolah sampai waktu aku kuliah. Walaupun disebut sebagai indigo, mereka tuh nggak se-wow yang ada di media sosial ya. Ada yang cuma bisa lihat wujudnya aja tapi nggak bisa komunikasi. Jadi literally ya kalau misalnya dia ngelihat pocong, ya cuma kelihatan wujudnya aja. Komunikasi nggak bisa, dengar suaranya nggak bisa. Ada juga yang cuma bisa tahu dan ngerasain ada sesuatu di tempat tersebut, tapi dia nggak bisa lihat wujudnya. Ada juga yang cuma bisa dengar. Bahkan ada teman dekat aku yang kalau misalnya dia lihat pakai mata telanjang dia, yang kelihatan tuh sosoknya cuma kayak asap-asap api unggun gitu, tapi ada warnanya. Dan dia cuma bisa ngerasain perasaan dari sosok-sosok tersebut. Karena saat itu dia pernah cerita begini, waktu dia lagi di Indonesia, setiap dia lewat kuburan-kuburan yang ada di Indonesia itu kebanyakan sosok-sosok yang dia lihat itu bentuknya kelihatan kayak awan dan asap yang warnanya merah. Dan yang dia rasain itu cuma kemarahan, dendam, dan juga sakit hati. Tapi waktu dia lagi di Jerman, kuburan-kuburannya tuh kebanyakan wujudnya tuh kayak asap warnanya biru. Dan perasaan yang dia rasain waktu itu kebanyakan adalah penyesalan dan kesedihan. Kenapa bisa begitu? Mungkin udah pernah aku jelasin di video aku yang bahas tentang mata batin di part 1 ya kalau nggak salah. Nah, kejadian mengenai lagu dan musik ini akan melibatkan teman-temanku itu karena itu aku ceritain. Jadi, awal mulanya itu temanku yang cuma bisa lihat tapi nggak bisa komunikasi itu kita sebut aja namanya vision ya, karena dia cuma bisa ngelihat. Nah, jadi kalau menurut cerita dia, awalnya dia kan takut sama hantu. Dan akhirnya karena udah bertahun-tahun terbiasa, jadi ya udah biasa aja. Sampai akhirnya dia nggak tega sama yang suka gentayangan di sekitar rumah dia, jadi dia berusaha buat doain mereka supaya hantu-hantu itu bisa melanjutkan ke dimensi selanjutnya. Nah, katanya sih ada yang berhasil, ada yang enggak. Tergantung dari hantunya mau lanjut atau enggak, atau mungkin tergantung dari mereka ngerti atau enggak ya. Sayangnya dia nggak bisa komunikasi sama mereka, tapi kayaknya mereka ngerti kalau mereka lagi didoain. Sampai suatu hari ada roh anak kecil, dan temanku itu paling nggak tega sama roh anak-anak, dan dia pasti selalu doain. Tapi sayangnya untuk kasus kali ini anak itu kayaknya nggak ngerti dia lagi didoain, dan dia nggak ngerti juga doanya apa. Dan juga kayaknya emang karena anak itu bukan dari Indonesia ya, kayak karena katanya tuh kelihatan kayak bule juga kan. Jadi dia nggak ngerti temanku lagi ngomong apa. Jadi ya udah, karena nggak bisa diapa-apain juga, dibiarinin aja lah anak itu berkeliaran di sekitar rumah teman aku. Sampai suatu hari, maaf, aku lupa. Ini semua hanya cerita dari apa yang udah pernah terjadi dan pernyataan-pernyataan berikutnya benar-benar hanya eksperimen yang masih sangat premature. Jadi tolong sekali lagi jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oke? Jadi suatu hari temanku tuh lagi main game yang biasa aku mainin juga. Kayaknya aku pernah mention juga ya, yaitu Honkai Star Rail. Dan saat itu lagunya lagi muncul dan temanku itu lagi menikmati banget lagunya. Judulnya itu Hope is the Thing with Feathers. Ya, ini lagunya. Dan saat dia lagi menikmati itu lagu, dia ngelihat roh-roh di sekitar rumah situ tuh dia bingung. Dan salah satunya ada anak kecil itu juga. Mereka seakan ngelihat ke arah dia tuh kayak seakan-akan ada sesuatu di sekitar dia gitu kan. Dan akhirnya ya tiba-tiba hilang aja gitu, kayak waktu dia berhasil doain orang-orang yang dia doain gitu kan. Waktu itu sebenarnya bingung juga tentang apa yang terjadi ya, tapi nanti kita bahas. Nah, jadi kita coba sekali lagi di rumah teman aku yang cuma bisa ngeliat asap itu tuh yang tadi. Kita sebut aja teman aku namanya Smokey ya, karena dia cuma bisa ngeliat asap. Jadi pas kita setel itu lagu, nggak ada efek apa-apa sama sekali, nggak ada yang terjadi, benar-benar biasa aja. Jadi kayaknya mungkin kalau kita cuma asal setel lagunya aja nggak ada efek apa-apa ya. Jadi berikutnya kita coba untuk menghayati lagunya
Dan bener aja, hal itu terjadi lagi. Tapi kali ini si Smokey bilang, dia seakan-akan ngeliat tuh ada cahaya. Kayak beacon gitu, kayak mercusuar saat kita lagi nikmatin lagunya. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin aku jelasin di akhir cerita, tapi mungkin biar rapi lah ya penjelasannya. Nah, next lagu berikutnya itu kayaknya punya efek yang sama. Waktu kita lagi nonton anime Boku no Hero Academia, tiap kali musiknya You Say Run tuh diputer tuh, wah semangat dong. Kayak semangat kita yang patah jadi bangkit lagi kan. Kayaknya itu ada efeknya juga deh, karena di Astral efeknya sama kayak lagu HSR tadi. Seakan-akan ada mercusuar yang bersinar gitu kan. Karena, mungkin aku jelasin sekarang deh. Karena kayaknya tuh ada frekuensi harapan juga yang muncul waktu kita lagi menghayati lagu tersebut. Dan semuanya tuh kayaknya kerasa juga di roh-roh sekitar kita. Nah, setelah aku mulai mendalami tentang hal-hal gaib, ketemu tuh bermacam-macam indigo dan juga guru-guru kan ya. Akhirnya aku mengklasifikasi lagu-lagu itu jadi berdasarkan fungsinya. Oh ya, ada satu lagi mungkin yang personally buat aku aja ya, yaitu lagunya Persona 3 yang Brand New Days. Oke, lagu atau musik berikutnya yaitu Rubia dan Sebelum Cahaya by Sabrangmo Damar Panuluh dan Cornelius Prapaska. Rubia ini pernah aku ceritakan di mana saat lagi reading tarot seorang peserta. Lagu ini somehow kesetel terus di balik layar, yang mana harusnya nggak terjadi karena tidak pernah masuk playlist musik aku kan. Dan setelah aku baca liriknya dan vibes-nya kok pas banget dengan kondisi peserta itu. Dan rasanya pas banget seakan Tuhan memberi pesan secara langsung untuk anak-anaknya. Lagu Sebelum Cahaya by Leto ini juga lagu pertama yang bikin aku tuh langsung ngerasa kayak Tuhan ngomong langsung ke aku gitu loh. Jadi kedua lagu ini aku kategorikan sebagai lagu yang membawa pesan Tuhan. Nah, kategori ketiga adalah lagu atau musik yang bisa mengembalikan keterhubungan kita dengan Tuhan. Biasanya lagu-lagu ini adalah lagu-lagu rohani yang ada di kepercayaan kita masing-masing. Dan karena aku punya latar belakang Kristen, lagu-lagu yang bisa aku rekomendasiin adalah lagu-lagu Kristen. Untuk lagu berikut ini aku rasa liriknya sebenarnya umum ya, jadi harusnya semua orang bisa pakai, yaitu Mengenalmu by Sydney Mohede. Dan buat aku personal, yang sangat membantu aku connect kembali ke Tuhan tiap kali aku depresi dan udah hancur banget itu adalah lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Gila, itu lagu benar-benar kayak plong banget. Rasanya tuh kayak laser langsung ngarahnya ke Sang Pencipta. Bukannya aku mengklaim agama Kristen yang paling bener dan Yesus adalah Sang Pencipta ya. Hanya saja ini hasil eksperimen sendiri di mana aku yang latar belakangnya Kristen, jadi yang bisa aku bagikan ya lagu-lagu yang familiar buat aku sendiri. Nah, lagu-lagu ini sering aku setel saat aku di Australia, di mana di saat aku benar-benar lagi anxiety parah, aku takut akan hari esok dan entah kenapa di sana tuh benar-benar nuansa lingkungannya jujur aja jauh banget dari kata spiritualitas. Bukannya jelek ya, hanya saja di sana tuh aku lebih ngerasa energi yang paling besar itu humanity-nya, bukan religion-nya. Aku inget banget waktu lagi nyebrang di lampu merah, ada nenek-nenek lagi nyebrang sendirian dan kelihatannya tuh ringkih banget ya. Dan hampir semua orang di sekitar nenek itu udah siap banget buat nolongin nenek itu kalau nenek itu butuh bantuan. Di sana tuh bener-bener respect banget. Jadi mereka tuh nggak akan langsung nolong, karena sering juga kalau kita nolong tanpa konsennya mereka malah marah. Jadi semuanya standby kalau ada apa-apa sama nenek itu. Gila sih. Di sana solidaritasnya dan kemanusiaannya tinggi banget. Jadi di sana hampir setiap hari aku tuh sebelum aku kerja, aku meditasi dengan lagu-lagu itu karena rasanya tuh akhirnya aku ngerasa dijaga aja di setiap perjalanan aku di sana. Nah, jadi kedua lagu itu seakan membuat aku akhirnya bisa terhubung lagi dengan Tuhan dan aku tahu aku nggak pernah lepas dari pengawasan Tuhan ya. Walaupun nggak ada yang berubah, hidupnya tetap gitu-gitu aja, tapi justru kembali terhubung inilah awal dari perubahan segala sesuatu. Tapi ini kita bahas di video yang lain ya. Dan tentunya silakan kalian tentukan sendiri lagu-lagu yang relate sesuai dengan kepercayaan kalian. Mungkin bisa juga kalian share di kolom komentar di bawah supaya saudara-saudara kita juga punya referensi untuk mencari lagu yang bisa membantu mereka ya.
Karena nggak semua lagu-lagu Kristen juga bisa membuat kita merasa terhubung loh. Lagu-lagu yang paling baru-baru rilis juga buat aku sendiri ya, aku nggak ngerasa bisa koneksi, atau mungkin karena akunya yang udah beda generasi kali ya. Jadi kurang kurang kerasa gitu. Nah, kita lanjut dulu deh. Berikutnya yaitu lagu yang aku pakai di sini untuk kembali ke titik netral atau titik nol ya, dimana biasanya aku setel waktu lagi ngerjain kerjaan atau untuk netral waktu lagi meditasi. Lagunya salah satunya itu Lullaby of the New Moon dan Hana Chirusato, dua-duanya oleh Hoyoverse. Mohon maaf, kebanyakan lagu-lagu yang aku denger itu dari game-game ya. Kebanyakan game Hoyo juga. Sorry, biasanya aku denger tuh aku loop sampai sejam, karena waktu dengerin musiknya rasanya aku bisa lebih ke kondisi trance ya. Lebih ke trance sih daripada ke fokus ya. Lebih tenang juga, dan sekali lagi mohon maaf, mungkin kamus lagu dan musik aku tuh sempit dan kebanyakan lagu-lagu anime. Jadi kalau ada yang menurut kalian pas, atau kalian mau share lagu-lagu kalian yang menurut kalian udah pernah kalian pakai sendiri, bisa tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti kita coba, mungkin kita review satu-satu. Nah, jadi setelah aku mulai mendalami dan belajar tentang hal-hal gaib, spiritual dan supranatural, tentunya aku jadi bertanya-tanya kan, kok kalau lagunya disetel aja nggak ada efek apa-apa ya? Kok kalau kita dengerin biasa aja juga nggak ada efek apa-apa? Tapi pas kita benar-benar menghayati lagu itu kok baru ada efeknya? Nah, jadi setelah dipelajari, ternyata efeknya itu sama seperti efek garpu tala. Supaya nggak terlalu panjang, kalian bisa google sendiri lah ya, efek garpu tala tuh kayak gimana. Jadi sumber frekuensi dan getarannya itu dari lagunya, dia bergetar sampai ke jiwa kita, dan jiwa kita menyampaikan ke sekitar kita. Nah, saat suatu lagu atau apapun itu, kondisi, memori, energi, apapun itu beresonansi dengan hati kita, maka hati kita akan memancarkan hal yang sama. Baik itu juga berupa perasaan sedih, marah, senang, ataupun apapun itu, sehingga saat seseorang sedang merasakan senang, marah, sedih, kita pun terkadang bisa merasakannya. Oleh karena itu, setelah mengetahui hal ini, aku lebih berhati-hati dengan lagu-lagu yang aku konsumsi. Nah, ada sedikit bonus di mana aku menanyakan ini ke Kak Jose. Kak, ini tuh apa ya? Jangan-jangan ada hubungannya sama diagram tingkat kesadaran kali ya? Jadi tuh tiap tingkat kesadaran kan ada frekuensinya dan vibrasinya sendiri kan? Dan tiap musik atau lagu kan ada efeknya sesuai dengan frekuensi dan vibrasinya. Apa sama kayak diagram itu ya? Jadi tinggal kita dengerin aja gitu. Nanti tiba-tiba kesadaran kita menyesuaikan dengan apa yang kita dengarkan. Waktu itu Kak Jose nggak langsung jawab. Beliau seperti sedang berpikir sejenak. Sebenarnya diagramnya kurang tepat, tapi memang benar musik atau lagu punya efek seperti itu. Aku jadi nanya dong, kurang tepat di mananya Kak? Diagram itu menunjukkan tingkat kesadaran manusia. Akan tetapi, kesadaran dan spiritual bukan soal tingkatan dan bukan soal pencapaian, tapi lebih tepatnya adalah kelengkapan dan pengalaman. Pembahasan ini mungkin akan dipisah di video yang lain karena aku rasa agak terlalu banyak informasinya biar lebih rapi. Tapi di sana kita akan membahas juga pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa courage, keberanian, adalah awal dari naiknya tingkat kesadaran. Kenapa keberanian termasuk kategori kesadaran yang agak tinggi, padahal banyak orang yang berani melakukan sesuatu tapi ternyata hal yang dilakukan kan salah kan? Apakah itu termasuk kesadaran yang tinggi? Nah, nanti kita bahas di video yang lain. Oke, dan lagi ada pertanyaan Kak Jose juga yang menarik, bahwa apa kamu yakin manusia adalah makhluk yang paling sempurna? Most perfect? Apa jangan-jangan terjemahan aslinya adalah manusia adalah makhluk yang paling sempurna, adalah manusia yang ciptaan yang paling lengkap, most complete. Nah, itu akan kita bahas di lain video. Oke, kita balik lagi ke efek garpu tala. Ini juga menjelaskan kenapa ada juga yang didoain bisa langsung lanjut ke dimensi berikutnya, dan kenapa ada yang didoain juga nggak bisa lanjut juga. Harusnya di dunia roh gitu kan udah nggak terbatas bahasa ya.
Tapi mungkin karena masih ada influence saat masih jadi manusia, mungkin masih ada pembatasnya. Akan tetapi ternyata musik kalau dibilang sebagai bahasa universal, aku rasa sebuah understatement ya. Jangan-jangan bukan hanya bahasa universal, tapi bahasa universe. Ya, secara kalau kita udah belajar vibrasi, frekuensi, getaran adalah susunan utama tiap universe, jadi aku rasa sangat penting untuk menseleksi musik yang akan kita konsumsi. Mohon maaf banget mungkin tidak maksimal, dan susunan pembawaan informasi ini agak acak-acakan dan lompat-lompat, tapi aku harap pesan terpentingnya bisa tersampaikan. Nah, karena itu juga kita harus menjaga hati kita saat kita sedang berdoa, karena dari hati kita akan terpancar getaran itu ke dunia nyata juga loh. Kayak yang pernah aku ceritain, aku pernah dimarahin sama bos aku kan ya. Terus aku berdoa dan nggak lama bos aku beneran kecelakaan gitu. Padahal doanya pun cuma nyeletuk doang gitu karena kesel kan. Bahkan nggak dibuat dalam bentuk doa. Yang aku bilang gitu kan, aduh apa aku sengkat aja nih biar nih orang jatuh dari tangga ya. Hari itu juga dia jatuh dari tangga kan tanpa aku sengkat. Nah, hal ini tuh nggak terjadi sekali, 2 kali. Bahkan pernah kejadian juga 2 kali sama orang-orang yang pernah ngebully aku waktu masih sekolah ya. Sebenarnya kagak aku doain, cuma nyeletuk aja dalam hati, tapi beneran kejadian akhirnya. Nah, oleh karena itu, hati-hatilah dengan apa yang kalian konsumsi dan jangan lupa hati-hati dengan getaran hati kita sendiri. Jangan sampai akhirnya getaran hati kita saat kita doakan malah jadi energi sampah yang mungkin bisa mencelakakan orang, atau bahkan kalau orang yang nggak bersalah jadi energi sampah yang mengitari bumi ini kan, kayak pernah kita nonton lah. Nah, jadi mungkin biar aku simpulkan supaya lebih singkat, aku jadi mengkategorikan ada 4 lagu yang pernah aku eksperimen, yaitu 1. Lagu atau musik yang memberi harapan dan menyalakan lagi getaran jiwa. 2. Lagu atau musik yang menghubungkan kembali dengan sang sumber. 3. Lagu atau musik yang membawa kembali ke titik netral. Dan 4. Lagu atau musik yang mungkin membawa pesan Tuhan. Sisanya mungkin punya efek yang lain, atau mungkin punya efek yang bikin depresi kayak Gloomy Sunday itu ya. Tapi mungkin itu nggak perlu aku kategoriin, kalian bisa kategoriin sesuai dengan efeknya di tubuh kalian masing-masing, nanti bisa kerasa sih. Nah, semua lagu atau musik yang aku rekomendasikan mungkin tidak akan punya efek yang sama untuk semua orang karena tiap jiwa punya getarannya sendiri. Nah, kalau kalian sendiri dari 3 kategori tersebut, biasanya lagu atau musik yang kalian dengar itu apa? Tolong tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada orang lain yang juga memiliki getaran yang sama dengan kalian dan bisa tertolong oleh rekomendasi kalian. Oh ya, soal yang tadi yang diagram kesadaran, ada hubungannya juga dengan bumi yang 5D itu ya. Ini nanti akan kita bahas karena penting banget. Cuma yang harus aku sampaikan adalah kita tuh nggak akan ketinggalan saat bumi naik tingkat. Tapi itu kita akan bahas di video yang lain. Nah, jadi kembali hati-hati dengan apa yang kalian konsumsi, baik itu makanan atau apapun, karena apa yang kita konsumsi akan berefek besar untuk diri kita sendiri dan juga sekitar kita. Jauhi musik-musik yang sedih atau yang membawa depresi saat kalian lagi sedih. Untuk dinikmati nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlarut. Atau kalian dengarkan saat kalian sedang ada dalam masalah. Jadi, jadilah tuan atas diri kalian sendiri dan sadari penuh setiap tindakan kalian. Sadari secara penuh atas pilihan kalian sendiri dan sadari secara penuh apa yang kalian pilih untuk kalian konsumsi. Perhatikan juga apa yang kalian lakukan, yang kalian keluarkan, dan kalian berikan pada orang lain. Karena bisa jadi itu akan terus beresonansi dan bergetar lebih luas ke banyak orang. Jadi, terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Saya Sasakura Kai, terima kasih.